Khususnya buat anak-anak kelas 7 pada saat siang hari ini, kembali kita berjumpa dengan materi pembelajaran kita yang baru, di mana pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas tentang dosa dan pertobatan. Dan hari ini kita akan memasuki subtema dari dosa itu sendiri, yaitu dengan bahan Alkitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Namun terlebih dahulu berdoalah kepada Tuhan, memohon bimbingan daripadanya agar apa yang kalian terima hari ini, kalian bisa memahami dengan baik dan menyimak dengan seksama dari video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan dan menyimak video pembelajaran kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tujuan kita membahas kitab ini adalah supaya dengan mengetahui isi kitab 1 Yohanes ini, orang-orang Kristen mengerti ajaran-ajaran utama yang ada di dalam kitab 1 Yohanes dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis dari kitab 1 Yohanes adalah Rasul Yohanes. Kemudian ditulis sekitar tahun 90 dari kota Efesus. Dan penerimanya adalah orang-orang Kristen yang sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Tahukah kalian apakah ajaran-ajaran sesat itu? Ajaran-ajaran sesat adalah ajaran-ajaran yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan atau tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi ajaran sesat ini mengajarkan bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia. Itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya, ajaran sesat ini juga mengajarkan bahwa tingkah laku yang baik itu tidak perlu dilakukan. Kemudian, kitab ini ditujukan juga kepada semua orang percaya di seluruh dunia. Perlu anak-anak ketahui di sini, isi pokok dari kitab 1 Yohanes adalah pengajaran tentang bersekutu dengan Allah yang terang, pengajaran tentang bersekutu dengan Allah yang benar, pengajaran bersekutu tentang Allah yang kasih, dan tentang kepastian-kepastian. Selanjutnya, dari pembahasan berikut ini, mari kita mempelajari lebih jauh lagi mengenai pengajaran penting kitab ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosa kita satu kali untuk selamanya. Dengan kata lain, ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosa kita, Yesus hanya mempersembahkan tubuhnya satu kali. Sampai kapankah berlaku penebusan Yesus ini, atau berapa lamakah berlaku penebusannya bagi kita? Tentu saja untuk selamanya, bukan untuk 1 atau 2 bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Artinya, untuk semua dosa kita seumur hidup kita, dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, semuanya sudah diampuni, dihapus, dan tidak akan diperhitungkan kembali. Allah memberikan tubuh pengganti, yaitu anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Allah melihat semua dosa manusia, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah menanggungkan semua dosa manusia di tubuh anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dari pengorbanannya, tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Allah menghukum dosa kita di tubuh Kristus yang agung.
Dan karena Allah sudah menghukum semua dosa dari tubuh Yesus, Alkitab mengatakan tidak ada lagi penghukuman buat orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang telah dilakukan Allah untuk kemuliaannya dan dianugerahkannya kepada umat manusia, khususnya umat Kristiani yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita berbuat dosa, karena dosa kita sudah ditanggung dan ditebus tuntas oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita dan menebusnya sekali untuk selama-lamanya. Seharusnya bagi kita yang sudah hidup di dalam Yesus dan sudah diberikan karunia penebusan dosa sekali untuk selama-lamanya, menyadari bahwa kita tidak akan melakukan dosa lagi dan kita semakin mengasihi Yesus. Maka kita harus tahu dan percaya sesuatu yang telah kita terima dengan benar, maka hidup kita akan benar dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Sebenarnya, apakah perbuatan dosa itu? Tentu kalian sudah mempelajari dari bab-bab sebelumnya. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Karena timbulnya rasa ketidakpuasan, maka terjadilah hal-hal yang memberontak, yaitu ingin memiliki segala apa yang diinginkan oleh keinginan hati dan pikiran, sehingga melakukan pemberontakan terhadap Allah. Kemudian menjadi pertanyaan kita adalah, setelah Yesus mengorbankan darahnya bagi kita, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana korban darah Yesus bagi kita? Satu hal yang terindah bagi kita dan kabar baik yang harus diterima sebagai umat Kristiani ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, darah yang tercurah telah menguduskan kita sebagai umat percaya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, ketika kita sudah diberi pengampunan dan penebusan dosa, seharusnya kita tidak melakukan dosa lagi. Maupun dosa kecil ataupun dosa besar, itu adalah sama saja. Dosa-dosa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama, membicarakan keburukan orang lain, kemudian dendam, kemudian menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dosa-dosa kecil yang ada di sekitar kita yang kita lakukan dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Mari pada siang hari ini kita kembali kepada pembelajaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak lagi berbuat dosa, apapun bentuknya. Karena ketika kita melakukan dosa itu lagi, yang sudah ditebus oleh Allah, itu artinya kita tidak mengasihi Allah dan kita memberontak terhadap keputusan Allah. Mari tunduk dan taat kepada otoritas kedaulatan atau kuasa Allah, maka kita pun akan terus hidup di jalan yang benar.